Sholawat itu cahaya, sholawat itu air yang bening. Kalau wadahnya, ini wadah, nih tubuh kita nih wadah. Wadahnya tidak dibersihkan dengan istighfar. Orang sholawat tapi masih jijik. Dia belum masuk nur sholawatnya ke badan dia. Kenapa? Dia masih belum terima-terima amat. Kotor gitu. Batin dia belum terima. Itu sebabnya sebelum bersolawat wajib bertaubat. Sebelum bertaubat perbarui syahadat. Nah ini 3. Salawat ya. Sebelum salawat ngapain? Taubat, istighfar. Sebelum taubat wajib syahadat. Nah jadikan itu kaifiat salawat. Syahadat dulu dipimpin. Ganti-gantian yang mimpin. Ya. Sebelum ila hadrati syahadat dulu. Amalan kalau nggak pakai syahadat diterima nggak? Nggak diterima. Malah ya PJ Wali Kota dan yang mewakilinya malah membersamai kita. Ini nikmat yang luar biasa. Bersyukur nggak? Syukur. Alhamdulillah hadir juga bersama kita tamu dari Brunei ya. Ada Tuan Haji Azim. Tuan Haji Azim. Lihat nggak Bapak Ibu? Brewok Al-Gadri ya. Beliau masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya ketemu Romo Kiai Adam, itu ketemunya bukan di Jabal Rahmah, bukan. Kalau Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Kalau saya ketemunya di Brunei, gaya bener kan? Sesama orang Indonesia pertama kali ketemu di mana? Di Brunei. Bener-bener sombong. Ya. Ternyata beliau bolak-balik dari dulu ke Brunei. Beliau khidmat kepada seorang Syekh Basumbul, ya. Syekh Abu Bakar Basumbul Al-Makki. Ya. Dan Allah berkahi tempatnya, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang jarang beliau ceritakan ke orang. Beliau ini pengamal Thariqat Sammaniyah. Bener ya? Ini yang jarang orang Jawa, rata-rata Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Ba'lawiyah. Ini kok ada satu nyempil di sini. Thariqat sama, iya. Saya tanya-tanya jalurnya dari mana Pak Kiai. Ternyata bersambung kepada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nanti lengkapnya tanya ke beliau, kok bisa sambung ke sana. Makanya majelis solawatnya disebut juga Banjari Taubah. Mungkin tafaulan dari orang-orang Banjar yang solawatnya syahdu. Ya. Kalau di masjid kan nggak bisa pakai musik yang kenceng begitu. Ya. Nanti dibubarin orang. Dan kita bersyukur di mana para kiai bikin majelis, kiai-kiai di sekitarnya membersamai. Walaupun saya tidak kenal banyak, tadi disebut ada Kiai Suudi ya, yang khidmat ke Gus Dur. Saya minal muhibbin ya, alhamdulillah. Gus Dur itu salah satu membawa pintu taubah ke banyak orang. Makanya nggak banyak orang suka. Orang yang suka bawa pintu taubah itu sayang sama pemaksiat. Kalau nggak bawa pintu taubah, jadi panitia sorga neraka. Ternyata kiai suka ngancem itu bukan hanya di Indonesia. Sudah ada sejak zaman Bani Israel. Seseorang datang, seseorang ini kita sudah sering dengar. Dia sudah membunuh 99 orang. Datang ke kiai, tanya, Pak Kiai, saya sudah bunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertobat? Apa kata dia? Kamu kalau bunuh orang khalidan mukhalladan finnar. Kamu kekal sekekal-kekalnya di neraka. Ini bunuh 99 orang. Berarti dia jawara bukan? Tahu jawara ya? Oh silat. Ada pesilat sini?
Saya juga jago silat. Silat lidah. Ya. Pak Kiai apalagi nih ya. Jago sekali. Karena dia seorang jawara, ahli main pedang dan pisau. Pedangnya langsung melayang. Ditebaslah si Kiai. Lengkaplah 100 orang ditebas. Itu sakti gak tuh? Bisa bunuh 100, yang terakhir Kiai. Itu yang paling hebat itu. Kenapa dia tebas? Ternyata si Kiai panitia neraka. Kata dia, kamu masuk neraka. Gak ada tobat bagimu. Kiai begitu ada gak sekarang? Yang suka menghina jangankan pemaksiat, beda faham pun dihina. Jangankan pemaksiat, orang yang beda partai pun dihina. Beda celana jingkrang sama sarung aja dihina. Tapi beliau nggak bisa dihina, jenggotnya lebih panjang dari yang menghina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari orang tidak terkenal, mastur, tidak masyhur. Tapi ternyata wali Allah itu tidak mesti masyhur. Ada yang tersembunyi di kaki gunung, di pelosok desa. Datanglah orang ini yang banyak dosa. Orang ini aneh. Ternyata sifat ini ada di setiap pendosa. Kalau dia lagi emosi, kalau dia geli syahwat, dia langsung melakukan dosa. Tapi selesai melakukan langsung menyesal. Maka 100 kali dia bunuh orang, 100 kali dia menyesal. Dan ini penyesalan paling tinggi. Kenapa? Yang dibunuh kiai. Yang dibunuh kiai. Bukan orang sembarang. Bukan preman. Bukan banser yang dibunuh, bukan. Bukan polisi yang dibunuh. Bukan Pak Bupati yang dibunuh. Yang dibunuh ulama. Maka dia menyesalnya bukan main. Carilah kiai. Kata orang kampung di sana di pelosok itu ada kiai. Kiainya pemaaf. Kiainya lembut, bukan panitia neraka. Maka dia ada harapan, berangkatlah. Penuh penyesalan, nangis. Benar gak? Kalau kita maksiat, habis maksiat nyesel gak? Benar ya? Biasa begitu, itu normal. Yang habis maksiat gak nyesel, coba angkat tangan. Alhamdulillah nyesel ya. Habis maksiat nyesel, itu masih normal. Kalau gak nyesel berarti hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Berangkatlah dia sampai di tempat Pak Kiai. Mungkin dulu kalau Pak Kiai Adam hidup, beliaulah itu ya. Datang yang bunuh 100 orang, apa kata seorang ini? Wahai Kiai, saya ini sudah bunuh 100 orang. Yang ke 100 Kiai. Kiai yang di tengah kota. Mungkinkah aku bertobat? Apa jawaban sang Kiai yang tidak terkenal itu? Apa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Lebih besar marah Allah, murka Allah, atau kasih sayang Allah? Mana yang lebih besar? Benar, serius. Dalilnya apa? Paling gampang sekarang orang nanya dalil mulu.
Maulid dalilnya mana? Ribet ya. Jenggot dalilnya mana? Celana jingkrang dalilnya mana? Pakai tasbih dalilnya mana? Semua orang nanya dalil hari ini. Coba saya mau nanya, dalil kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya apa? Gak usah pakai dalil macam-macam, dipakai sholat tuh. Yang sholat kita nggak sah kecuali pakai surat, itu surat apa? Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kalimatnya bukan begini. Dengan nama Allah yang maha membalas semua dosa. Bukan begitu. Dengan nama Allah yang maha memaksa. Al-Qahar, Al-Jabbar. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Lafaznya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi apa? Kalimatnya enggak pakai allazi kana syadidal iqab, enggak begitu, enggak ada. Enggak ada ayatnya begitu. Enggak ada bismillah pakai Allah yang maha mengiqab, menyiksa, enggak ada. Ini cukup. Semua surat dalam Al-Qur'an ada bismillahnya kecuali surat Taubah ditaruh di paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, kasih sayang Allah itu Allah tumpah ruahkan dengan sesempurna mungkin pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya dibaca di awal kitab Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dia sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang percaya, yang beriman, sangatlah penyayang, sangatlah pengasih. Maka kata guru-guru kita dan ulama-ulama kita, bismillahnya Allah taruh di belakang. Bismillahnya ditaruh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya surat yang Allah sirkan, Allah sembunyikan bismillahnya di 2 ayat terakhir. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya orang kalau lazimkan, kontinyukan baca laqad ja'akum, matinya husnul khotimah. Bahkan sebelum wafat diberitahu Allah kapan mau meninggal. Salah satu amalan ayahanda saya, beliau juga seorang syekh dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Dulu dari guru kami Abu Ya Hasan Basri, kami diijazahkan baca laqad ja'akum ba'da sholat. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kata guru kami dulu, kamu lazimkan baca ini. Kalau kamu baca ini, nanti Allah beritahu kapan engkau akan berpulang. Dan benarlah, entah beliau bercanda atau serius. Salah satu jamaah kita di Jakarta, beliau telepon, segera pulang sama anak saya Arazi. Jangan lewat dari bulan 11, karena saya akan pulang. Maksudnya pulang ini gak ngerti nih jamaah. Bicaranya 2 bulan sebelum bulan 11. Dan ternyata terjadi. Beliau berpulang pas di bulan yang beliau sebutkan. Berkah baca laqad ja'akum. Dan wafatnya betul-betul indah. Orang meninggal cukup kita sebut, Pak, baca nama Allah. Allah, dia pejam matanya, dia langsung pulang. Beliau ini Naqsyabandi sama dengan Gus Fahri. Ya, dengan syekh yang tadi datang ke sini, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib ini saya lagi tugas di Eropa. Beliau wafat, menangis bukan main karena niat tahun itu mau berangkat ke Suriah. Tapi apalah ibu boleh buat, Syekh Rajab Dib sudah berpulang. Maka sekarang saya agak kurang minat ke sana. Karena mau cari sang abdalnya adalah beliau, sang wali Allahnya adalah beliau. Pasti ada penggantinya.
Bapak Ibu yang muliakan Allah, mereka itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Rahman Rahim Allah itu lebih besar dari marahnya. Ya, maka Bapak Ibu kalau ngajar anak jangan pakai ngancem. Ini nyuruh sholat pakai ngancem nggak? Sholat, neraka loh, gitu ya. Kayak gitu nggak nyuruh anak? Iya, coba mulai diganti. Kamu kalau sholat terkasih hadiah. Nah itu Rahman Rahim. Coba suruh anaknya sholat, suruh anaknya puasa, suruh anaknya pesantren, kasih tahu. Nanti kalau kamu lakukan itu, Bapak Ibu kasih hadiah. Itu namanya Rahman Rahim. Awal-awal Nabi Muhammad SAW suruh orang taubat. Apa kata Nabi? Jika kamu ada kesulitan hidup, banyak-banyak istighfar. Karena ingin cari jalan keluar masalah. Lama-lama ketika sahabat sudah ngaji, sudah ngaos, sudah ngaji ma'rifat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi ajarkan hakikat taubat. Bahwa taubat bukan mau cari jalan keluar dari masalah. Tapi taubat itu adalah suatu pintu menuju sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tiada wali di alam semesta kecuali dia tobat setiap hari. Mau jadi kekasih Allah enggak? Mau jadi wali Allah enggak? Wali Allah itu bukan yang terbang, bukan. Mending burung bisa terbang. Enggak usah belajar ilmu aneh-aneh. Kebal, kalau masih kuat sama malaikat maut belum kebal. Ya, kalau masih sakit masuk angin belum kebal. Ya, ilmu kebal itu cukup untuk hari ini ya Rabbi fika tahayyura, ingin menunjukkan dahsyatnya Allah saja. Menunjukkan makna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-samiul alim. Orang yang bersama nama Allah tidak disakati, tidak dirusak yang di langit ataupun di bumi. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan yang lain. Beliau ketika berperang masih luka. Meskipun ada sahabat terluka, beliau yang obati. Ada sahabat kakinya patah, disentuh Nabi balik. Para Nabi bukan dukun. Kenapa? Karena beliau adalah asal muasal alam semesta. Tinggal dibalikkan ke asalnya balik. Jadi kalau kita belajar taubat versi sahabat Nabi, itu ada dua. Ada taubat awam, ada taubat wali. Nah ini gampangnya begitu. Sekarang di akhir zaman gak boleh sembunyi-sembunyiin ilmu yang rahasia itu. Gak boleh lagi, kenapa disembunyiin? Karena rahasia-rahasia iblis sudah dibuka-buka. Orang sudah sekarang ngajinya ma'rifat setan. Kenapa jadi ma'rifat setan? Setan itu ujungnya, ana khairum minhu, torikotku lebih bagus dari torikot dia. Ma'rifatku lebih tinggi dari ma'rifat dia. Dia mah belum sampai, aku sudah sampai. Itu ma'rifat syaitan. Enggak, orang torikot enggak begitu. Wali Allah enggak begitu. Tapi kalau torikot syaitan, begitu. Kalau orang tobat enggak ada ngomong begitu. Orang tobat itu merasa salah terus, enggak pernah merasa tinggi makomnya. Mau dicintai Allah enggak? Kalau sudah dicintai, apa maunya pasti dikasih. Tapi ingat, kita mau dicintai bukan supaya mau kita dikasih. Berarti cintanya belum tulus. Saya nih ingin dicintai Romo Kiai Adam. Supaya nanti kalau saya mau apa, beliau tunaikan. Itu namanya cinta matre. Cinta apa? Ada yang begitu sama pasangannya. Ya, kalau lagi kuat ditemenin, kalau sudah nggak kuat ditinggal. Kalau
lagi butuh, lagi perlu tobat. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Nabi Adam pasti punya salah. Ini keturunan mana nih? Keturunan Nabi Adam apa keturunan Mbah Yai Adam? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Bener, yakin gak? Jangan-jangan keturunan kera lagi ya. Kata Darwin, tahu Darwin gak? Ada Darwin bukan orang Jawa Tengah itu bukan? Apa kata Darwin? Manusia ini awalnya kera. Ah, kita bukan manusia yang begitu. Kakek moyang kita bukan Romo Kiai Adam, tapi Nabiullah Adam. Nabiullah Adam pernah salah gak? Ngapain Nabi Adam? Makan? Ya, kira-kira Nabi Adam itu ketipu syaitan atau Nabi Adam mengikuti perbuatan Allah? Mana? Selama ini kita diajarkan Nabi Adam ditipu, benar gak? Betul zahir ayatnya begitu, tapi kalimatnya bukan tipu, tapi menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Ingat, yang merasa menggelincirkan itu syaitan. Tapi Nabi Adam merasa digelincirkan gak? Merasa disesatkan gak? Enggak. Nabi Adam telah dikalamkan sebelum beliau dicipta. Kata Allah, Allah umumkan di surga, di langit. Wahai semua malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, bukan jin, bukan malaikat, bukan hewan, bukan tumbuhan. Tapi siapa? Manusia. Manusia bahasa Jawanya apa? Oke. Menungso. Menungso. Bener ya? Yang protes siapa? Malaikat protes. Karena malaikat tuh merasa lurus. Apa kata malaikat? Kok? Ya Allah, kenapa engkau menciptakan di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan merusak? Coba lihat hari ini di Palestina, banyak gak yang meninggal? Bangunan hancur gak? Nah, itu protesnya malaikat. Malaikat bilang, ini nih yang kami kasih tahu dulu ya Allah. Itu yang dikasih tahu dulu malaikat. Benar terjadi ya? Terjadi. Semoga negeri ini Allah jaga terus. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira Nabi Adam tertipu nggak? Habis ngaji di sini jangan bilang Nabi Adam tertipu lagi. Nabi Adam alaihissalam mustahil tertipu sama setan. Kira-kira lebih pinter setan apa Nabi Adam? Ayo, yang kenceng. Lebih pinter syaitan atau Nabi Adam? Lebih pinter syaitan atau Romo Kiai Adam? Hah? Kiai Adam lebih cerdas ya. Kenapa Nabi Adam bukan lebih bodoh daripada syaitan? Kenapa yuk? Tahukah kita semua, Nabi Adam itu makan buah larangan yang disebut orang awam, buah khuldi. Itu bukan namanya, itu nama yang diberi syaitan itu. Syaitan yang ngasih nama. Adam nama itu syajaratul khuldi. Itu nama yang dikasih oleh syaitan. Nabi Adam bukan karena tergelincir, tapi kata syaitan, kata iblis. Beliau pakai kata Nabi. Kalau orang sudah sumpah pakai nama Allah nggak boleh ditolak. Untung saya bukan Nabi. Orang kalau sumpah-sumpah kita boleh tolak. Tapi sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, kata beliau, kalau ada orang minta kepadaku bersumpah nyebut nama Allah,
pasti dikasih. Dulu ada orang minta serbannya, bayangkan sorban di kepala diminta. Maka pembantu Sayyidina Abdullah bilang, loh kok kamu kasih wahai Tuhan? Apa boleh buat dia minta nyebut nama Allah? Jadi Nabi Adam melanggar itu bukan karena ingin melanggar, tapi menghormati nama yang disumpahi oleh syaitan. Itu pinter atau tidak? Yang gak pinter yang main-main nama-nama Allah. Ini orang-orang yang jualan nyebut-nyebut nama Allah itu gak pinter itu. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh nama Allah itu sebutannya sangat besar dan agung. Kalau orang dikit-dikit sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu orang biasanya tidak dipercaya. Supaya orang percaya dia bersumpah. Ini hati-hati ya, punya teman suka sumpah gak? Punya. Itu orang biasanya suka bohong. Khawatir orang gak percaya, maka dia bersumpah. Sumpah sesekali aja, gak usah sering-sering. Nabi Adam alaihissalam, coba lihat ya. Saya ulang kajian-kajian lama 2 tahun lalu, masih masa pandemi. Nabi Adam digelincirkan syaitan, begitu ayatnya. Tapi pada diri beliau tidak merasa digelincirkan, tapi beliau menghormati nama Allah, maka beliau langgarlah dengan sengaja. Dimakanlah buah larangan itu. Bapak Ibu tahu nggak buah itu buah apaan? Buah yang dimakan Nabi Adam itu buah apa? Buah Mojopahit. Buah Mojo Agung. Buah apa itu? Ada yang tahu? Buah khuldi itu nama dari syaitan, masa ngikut syaitan? Apa buahnya ada loh di Indonesia? Ada di Indonesia. Buah apaan? Buah tin. Apel. Itu satu kaul. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Buah apa yo? Gak ada yang tahu nih ya. Buah yang gak gedean, dia bisa menyejukkan isi perut. Mangga, mirip-mirip, melon. Ada yang lebih gede lagi. Nangka bikin sendawa. Durian, itu fitnah. Buah apa yo? Kurma gak ada di. Buah, bukan buah sebenarnya. Dia ada di merambat. Labu. Itu buah labu. Apa di sini namanya? Walu. Oh, bukan malu ya. Saya walu sekali. Allahumma sholli ala sayyidina. Dimakan oleh beliau, dimakan juga oleh Sayyidatuna Hawa. Maka Allah usir mereka. Allah katakan keluar. Satu ke India, satu ke Jeddah. Sayyidina Adam di India, Sayyidatuna Hawa di Jeddah. Maka disebut Jeddah, nenek Sayyidatuna Hawa. Begitu legendanya di dalam kitab. Ditulis di kitab itu. Ada di Tarikh Tabari, ada di Tarikh Ibnu Katsir. Judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Coba bayangin, Bapak Ibu punya parfum gak? Bener, parfumnya kalau dicium berapa jaraknya? Itu, 5 meter. Itu udah bikin hidung kita sakit ya. Sayyidatuna Hawa rindu Sayyidina Adam, manalah suamiku ini. Karena mereka turun dari surga, bayangkan air ludah bidadari, itu kalau bidadari meludah ke bumi, ke Mojo apa ini? Mojo Agung, itu sekabupaten, sekecamatan, semuanya semerbak. Dan semerbak itu kecium sampai ke Jakarta.
Itu kalau bidadari ngeludah. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak iki, piye? Kalau meludah, bau cikong. Ya. Iya, makanya apalagi yang ngerokok ya, sebelum sholat gosok gigi. Nabi SAW mengatakan apa? Seandainya laulaan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu inda kulli salah. Kalau seandainya tidak membebani umatku, aku perintahkan mereka, wajibkan mereka nyuci mulutnya bisiwak atau dengan apapun sejenisnya setiap mau wudu atau sholat. Ini katanya orang NU ngamalin sunnah, benar nggak? Nabi ngerokok nggak? Nggak. Tapi mau sholat bersiwak nggak? Cuci mulut nggak? Nah itu nggak sunnah itu ya. Jadi kadang-kadang kita sholat, aduh, dia nguap lagi sholat, baunya 7 meter. Ya, jangan sampai ya. Ulama kita khusus ulama Nahdiyin tidak mengharamkan rokok. Alhamdulillah. Rokok sampean jenengan itu kena boikot nggak tuh ya? Coba cek dulu. Kiai Sohibud Dukhon. Iya, itu di boikot Kiai. Mereknya dicek dulu ya. Ya, ada yang boikot lah, ada yang enggak ya sudahlah ya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam rindu juga kepada Siti Hawa. Tapi dia ingat ini perempuan surga, tubuhnya tercipta di surga. Kalau bidadari meludah itu sealam harum, kira-kira kalau Sayyidatuna Hawa turun, harum gak bumi? Harum bumi, langsung harum semua. Maka Sayyidina Adam, kalau Romo Kiai Adam enggak, Sayyidina Adam merasakan, tahulah dia dari mana arah datang haroma ini, maka dia kejar arah itu, bertemulah mereka di Jabal Rahmah. Begitulah yang tertulis di dalam kitab-kitab. Wallahu a'lam bis. Bayangin coba, itu bau harumnya. Dan mereka bersujud. Coba perhatikan, ini saya ulang-ulang di mana-mana. Nabi Adam dijebak syaitan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi diusir, Nabi Adam menyalahkan syaitan atau tidak? Enggak. Benar. Benar ya. Tapi syaitan nyalain siapa? Nyalain Nabi Adam. Salah dia. Gitu. Karena dia, aku begini. Gitu kata syaitan. Jadi ciri-ciri Bani Syaitan. Tahu Bani Syaitan? Suka nyalahin orang. Ini Bani Adam apa Bani Syaitan? Jangan suka nyalahin orang. Ini suami istri. Jangan, kalau ada konflik di rumah, jangan salahkan pasangan atau orang lain. Apalagi pedagang. Nih pedagang lebih ribet. Giliran gak laku, dituduh yang di samping masang apa? Ya, masang pelaris tempat dia, lalu tokonya sendiri disihir. Ini was-was syaitan kepada pedagang nih, hati-hati. Jangan sampai ada kiai begitu juga. Pesantren samping ramai, pesantren dia mulai sepi. Sepertinya dia pakai hizib ini ya. Biar bikin rame di sana, tempat saya diserang. Loh apa bedanya dengan pedagang? Maka Bapak Ibu, kalau kita salah, ada konflik, cari-cari kambing hitam, itu Bani Syaitan. Ini Bani Syaitan, Bani Adam? Oke. Apa doa Nabi Adam ketika beliau terusir? Rabbana zolamna. Apa arti Rabbana zolamna? Ya Allah, yang salah kami, bukan syaitan yang salah. Jadi apapun salah kita, apapun salah orang, gak usah salah-salahin orang.
Maka Darut Taubah saya rasa mengajarkan itu. Gak nyalah-nyalahin orang. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap keturunan Bani Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik, ini ada sebaik-baik loh. Sebaik-baik pendosa, ada loh sebaik-baik pendosa. Sebaik-baik pendosa at-tawwabun, yang suka berulang-ulang taubat, bukan sekali taubat. Nggak ada orang sekali taubat. Maka Pak Polisi, kalau ada orang salah masuk penjara lagi, emang begitu manusia. Emang Pak Polisi nggak pernah salah? Ya, maaf ya Pak Polisi ya. Emang begitu manusia. Tapi ini bukan pembenaran kita salah ya. Sampai betul-betul orang itu terbebas daripada kegelapan di hatinya, baru dia bisa menanggalkan maksiatnya. Dalam kitab Syekh Saman ada An-Nafahat Al-Ilahiyah. Itu dinukil kalam dari Imam Junaid yang tadi ditawasuli oleh Pak Kiai. Imam Junaid Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi ditanya, wahai Tuan Syekh, apakah wali Allah, apakah kiai-kiai kekasih Allah juga bermaksiat, juga nakal gitu? Nanti jangan heran Pak Polisi, ada kiai nakal Pak Polisi. Apa jawaban beliau? Nah, itu ayat yang tadi dibaca. Wa kana amrullah, begitulah ketentuan Allah. Qadran yang sudah Allah tetapkan ya. Gimana ayatnya tadi? Wa kana amrullah qadran muqtadira gitu ya. Qadran maqdura atau muqtadira. Itulah ketentuan Allah. Artinya sudah takdirnya manusia pasti punya dosa. Maka di bagian akhir ceramah ini saya mau sampaikan hal yang paling penting. Nabi Muhammad masih tobat gak? Masih baca istighfar gak? Kira-kira Nabi Muhammad SAW dosanya apa? Apa dosanya Bapak Ibu? Tidak ada. Benar tidak ada. Berapa kali beliau tobat sehari? Inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Aku kalau tobat 100 kali. Loh kok beliau tobat? Enggak pernah dosa tobat. Yang di depan saya hari ini udah ngaku punya dosa. Sudah tobat 100 kali belum? Lebih mulia dari Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad tobat 100 kali nggak punya dosa. Apa perbedaannya Nabi Muhammad SAW dengan kita? Beliau merasa berdosa. Jadi tobat itu bukan dari dosa semata, tapi tobat itu dari merasa berdosa. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh aku merasa qalbuku ada ghairnya, yughan. Ghana, ya. Ghan itu disebut nur. Nur yang masuk ke dalam qalbu Nabi. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ada kasih kekasih Allah? Allah izinkan mata batinnya melihat surga, melihat wali-wali Allah, melihat Nabi, melihat malaikat. Kenapa? Lagi jaga, bukan mimpi. Kalau mimpi mah biasa. Kenapa? Coba lampu dimatiin, bisa lihat orang di depan nggak? Nggak bisa. Sama kalau lampu di dalam kolbu ini dihidupkan, maka basirohnya bisa melihat yang jauh. Belakang itu nggak bisa lihat kan? Ada lampunya. Cuma kalau siang bisa lihat. Maka siapa yang Nabi Muhammad sudah menjadi mataharinya, dia adalah malam bagi kolbunya. Bagi dia siang malam tidur tidak tidur sama, bisa jumpa dengan rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah izinkan dia bisa melihat alam yang tidak diizinkan dilihat oleh orang biasa. Kenapa?
anta syamsun, anta badrun. Hanya yang itu yang boleh. Orang yang Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pelita surya mataharinya, baru alam gaib kalau dia lihat benar, kalau enggak benar. Itu syaitan. Maka yang disebut orang dahulu kasyaf, pernah dengar kasyaf enggak? Disingkapkan Allah alam gaib, itu hanya benar jika sang pelitanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu syaitaniyah, pasti syaitan. Ini ciri-ciri penglihatan syaitan. Suka ngelihat aib orang. Jadi kalau zikir kelihatan aib orang. Kalau punya usaha, usahanya lagi mandek. Terus lagi zikir kelihatan atau lagi mimpi kelihatan ada orang lagi nyihir kita atau nganter sial sama kita. Pastikan itu syaitan ingin ngadu domba kita. Ya, itu nggak benar. Kalau datang ke kiai yang dia ahlullah wali Allah bukan bani syaitan, apa kata kiai? Itu nggak benar. Tapi kalau kiainya syaitan yang nyamar dan berjubah, bener kamu ini sedang diganggu dikirimin orang. Ya. Ujung-ujungnya mahar. Mohon maaf, ini terjadi banyak. Terjadi banyak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jika Nabi Adam tidak pernah menyalahkan syaitan, maka orang yang menjadi keturunan Nabi Adam pun juga masih sama. Dia jangan menyalahkan selain dirinya atas kesalahannya. Jika Nabi Muhammad SAW masih bertobat, maka umat Nabi Muhammad SAW juga mesti bertobat. Kalau Nabi nggak dosa, tobat 100. Kita yang berdosa seharusnya berapa tobatnya? Minimal 101. Minimal 100. Maka ini ada ijazah dari Imam Abul Hasan Syazili. Beliau mengajarkan murid-muridnya setiap pagi dan sore istighfar 100 kali. Berapa? Astaghfirullah. Di istighfar ngatu-ngatu. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diambil dari hadis tadi. Orang yang sorenya tobat istighfar 100. Paginya tobat istighfar 100. Kalau meninggal di hari itu. Meninggal wa ja'alahu Allahu minat tawabin. Allah jadikan dia orang yang tobat. Mau ngamalin? Pagi 100, sore 100. Nah ini kan Darut Taubah ini. Saya suka sekali gaya beliau ngomong tadi. Saya ingin pastikan murid santri saya ahli taubat masuk surga. Itu kiai begitu. Kiai begitu. Kiai nggak seneng kalau ada muridnya malah salah. Kemudian ditinggal. Justru kalau salah diberikan perhatian. Didoain. Coba tadi beliau cerita ada ibu-ibu putus asa anaknya. Kalau kiai putus asa nggak? Malah diambil. Kira-kira lebih, mohon maaf Bapak Ibu. Lebih penyayang kiai sama anak kita atau kita? Lebih sayang Bapak Ibu cuma ngasih makan perutnya. Sedangkan kiai ngasih makan batinnya. Supaya dia kuat sampai nempuh Shiratal Mustaqim. Kira-kira lebih mulia guru, kiai atau orang tua? Ini pertanyaan tunai mesti dijawab. Lebih mulia guru, kiai yang seperti itu atau orang tua? Maka kalau doa, Rabbighfirli wali walidayya, biasanya murid sebelum doa begitu dia tawasul dulu sama gurunya. Karena guruku mengajarkan aku berbuat baik ke orang tuaku. Jadi yang bisa bikin ibu-ibu, bapak-bapak ini seneng anaknya berbakti itu kiai. Kira-kira lebih mulia bapak ibu atau kiai? Lebih mulia kiai. Siapa yang berkalam begitu? Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata beliau, engkau perlu tahu wahai murid. Bahwasannya para masyaikh, para mursyid, para kiai yang membimbing umat. Itu lebih mulia dari orang tuamu.
Kenapa? Orang tua paling mikirin perut, paling doa supaya anaknya dapat kerja. Bener gak? Kalau kiai lebih dari kerja, semoga kamu selamat di dunia nak sampai akhirat. Itu baru kiai. Makanya kiai itu gak bisa dibayar, Bu. Bapak gak bisa bayar kiai. Jadi kalau santri, anak bapak ibu ada masalah di pesantren, urusnya sama kiai. Jangan kemudian ketika ustadznya agak keras sedikit sama santri kita, lalu kita laporkan ke Pak Polisi. Mohon maaf Pak Polisi, ini kawan-kawan saya banyak sudah dianiaya oleh orang tua wali. Padahal niat orang si kiai, si santri, si ustadz ini ingin membimbing si santri. Tapi marah orang tua wali, salah paham. Saya kalau ada yang begitu saya anterin pulang. Nah, didik sendiri Pak anaknya. Daripada kita nanti dilaporin. Sudah banyak Pak, di Jombang sudah ada belum? Ada ya? Oh tuh, ada kata Pak Kiai. Saya nggak tahu tuh nasib dia nanti gimana, orang tuanya gimana ya. Auzubillah min dzalik. Betul kiai juga nggak sempurna. Tapi lebih sempurna kiai lah daripada santri. Lebih sempurna kiai lah daripada orang tua wali. Bapak Ibu yang makan Allah, maka dosa itu boleh dibagi 3. Dosa orang awam. Orang awam itu kalau nggak dosa, mata jelalatan. Malam ini atau siang tadi sudah ngelihat aurat orang belum? Yang ahli sholawat aja deh saya tanya, udah ngelihat aurat orang belum? Sudah ya. Jujur bener nih santri kiai nih. Itu yang saya suka itu. Yang di belakang malu-malu. Sudah melihat ya? Asik toh. Nikmat toh. Ah itu nih. Itu yang harus ditobatkan itu. Menikmati maksiat. Itu yang harus ditobatkan. Sayang eman ya. Eman gak lihat bener. Ahli sholawat loh kiai. Bodoh. Sama ternyata. Orang awam itu dosanya, dosa ngelihat aurat. Ya betul. Ngomongin orang, suka dengerin aib orang. Seneng gak dengerin aib orang? Seneng. Itu sebabnya TV-TV berita aib itu laku. Lihat orang tengkar, seneng gak? Seneng gak? Ya, daripada perang mulut udah perang dalil, perang kitab. Itu keren itu ya. Tapi jangan lama-lama, basul masail itu ada batasnya. Ya, kalau sudah mulai sombong hentikan. Sudah mulai merasa saya ini pinter, sebelah salah, bentikan itu dari basul masail. Mesti cari mursyid. Kalau enggak lama-lama nanti jadi karakter, kalau dia jadi kiai, semua kiai mau dia lawan. Maka jangan heran, ada orang alim, zuriat Nabi, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Itu S1, S2, S3 di Al-Azhar. Hafiz Quran, ahli tafsir. Disesatkan oleh mu'alaf. Disesatkan oleh santri yang cuma S1. Kata si santri, itu Quraisy Shihab. Oh, gak pakai Habib dia. Itu si Quraisy Shihab sesat. Cuma karena dia nukil, bukan ulama. Nukil Darwin, nukil filosof, nukil orang Syiah. Padahal kan juga nukil imam-imam ahli sunnah. Kenapa? Karena kebiasaan basul masail gak ketemu mursyid. Nah ini mohon maaf. Ini mohon sekali para kiai. Kalau santri kita sudah mulai belagu dengan dalilnya, mesti dibimbing kolbunya. Kalau enggak nanti dia kemana-mana suka aja debat. Seneng gak tengkar sama Wahabi? Saya dulu seneng. Tapi sekarang udah gak seneng.
Karena udah selesai tengkar sama Wahabi, tengkar sama sesama Ahlus Sunnah. Bahkan tengkar sesama pengamal tasawuf, kan aneh orang tasawuf tengkar. Berhenti aja bertasawuf. Berhenti tobat. Dosa orang awam itu seneng ngelihat aib, seneng kalau orang tengkar itu. Hari ini udah dengerin aib orang belum? Udah baca berita aib orang belum? Pernah nggak kalau ada orang kena maksiat didoain biar dia balik? Ada nggak? Nggak. Itu dosa itu. Kalau ngelihat ada orang berdua duduk pasangan, kita bilang apa? Bezina itu. Gitu kan? Siapa tahu dia sudah nikah, ya kan? Kenapa otak kita? Otaknya begitu, otaknya jorok. Karena otaknya jorok, menghukum orang jorok. Contoh, ini kalau kiai lain lagi, para gawagis lain lagi, santri lagi. Si anu tuh sombong, kiai sombong. Masa? Nah, pakai masa. Yang sombong dia, orang yang dia tuduh. Kita yang sombong, orang yang kita tuduh. Sok tahu. Kita yang sok tahu, orang yang kita tuduh. Maunya kita yang ngomong, dia nggak usah ngomong. Ya, itu yang terjadi. Ya. Makanya hasadul ulama asyaddu minal awam. Hasadnya para kiai lebih dahsyat dari santri. Kenapa yo? Kiai bisa bawa jamaahnya. Yang paling parah bisa pakai dalil. Pakai dalil nyalahin orang. Nah, maka dosa orang awam ini istighfarnya, istighfar awam, istighfar zahir, istighfarkan mata. Bapak Ibu, sudah mengistighfarkan mata belum? Istighfarkan mata. Mata kita ada berapa? 2. Tapi berapa kali maksiat hari ini? Istighfarkan dia. Ingat-ingat, saya ingat ini, ngeliat itu, itu. Mandang seseorang lalu saya benci, itu istighfarkan itu. Telinga dengar aib orang, istighfarkan. Lidah ngomong, istighfarkan. Tangan, kaki, perut, kemaluan, istighfarkan semua. Istighfar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu baru istighfar zahir. Ada istighfar lain nggak? Ada. Istighfar kolbu. Kolbunya udah istighfar belum hari ini? Contoh tadi. Kita merasa, ini mohon maaf nih, duduk begini. Lalu terbersit, merasa lebih alim. Nah itu sombong. Itu bani syaitan. Nih duduk begini, terus merasa yang di sampingnya nggak lebih soleh daripada dia. Itu bani syaitan. Bukan bani Adam. Kebersit gak begitu? Ya? Dalam hati merasa lebih mulia dari orang yang di samping, di depan, di belakang. Kalau terbersit sedikit saja, berarti sedikit itu yang harus diistighfarkan. Mohon maaf, Allah yang dipandang muka kita atau kolbu? Kolbu, bener. Yang sombong tadi di mana? Di kolbu. Kira-kira Allah mau gak pandang kolbu orang itu? Saya mau tanya lagi, lihat orang sombong seneng gak? Ih, males sombong gitu ya. Kita gak suka lihat orang sombong. Kira-kira Allah suka gak lihat orang sombong? Jadi orang yang sholat, orang yang pengajian, orang yang majelis, mestinya sombong ini sudah hilang. Ya. Maka malam ini coba praktek sebelum tidur nanti. Astaghfirullah, ya Allah ampuni aku min kibrin, daripada kesombongan. Sombong itu ada sebabnya, ada sebab ilmu, itu para kiai, ada sebab harta orang kaya. Ada sebab rupa orang cantik yang bagus rupa. Nah, yang merasa cantik, Ibu, ada yang merasa cantik nggak? Dulu ya. Ini rupa siapa yang buat? Yang mas-mas yang tampan-tampan ini. Tampan kalau bahasa Jawanya pakai? Ganteng. Pakai ganteng gitu. Ganteng. Ganteng.
Yang ganteng-ganteng ini, ya. Pernah ngelukis mukanya enggak? Enggak. Jadi kalau ada orang puji wajah kita, itu sedang muji kita atau sedang muji yang melukis wajah ini. Pujian itu untuk kita atau pujian untuk yang bikin wajah ini. Ngaji-ngaji santai Bapak Ibu ya, tapi serius. Jangan ngaji banyak-banyak ketawa terus. Fa inna dhahka tumitul qulub, yumitul qulub. Fa inna kasratad dhahki ya, tumitul qulub. Banyak ketawa keras hati. Banyak ngelucu bisa mengeraskan hati. Coba wajah ini siapa yang buat? Maka kalau wajah kita dipuji, yang terpuji kita apa Allah? Nah, maka kalau dipuji orang katakan yang indah itu Allah yang maha indah. Jadi istighfar dari sombong, merasa keren, merasa bagus. Nih hati-hati. Ya. Ilmu, mohon maaf kalau kami santri di pesantren, para kiai. Ilmu itu sifat Allah atau sifat makhluk? Belajar sifat 20. Sifat ma'ani, ada sifat ilm. Ya. Gimana sifat ma'ani? Sifat ma'ani Allah hafal nggak? Allah wujud, qidam, baqa. Terus nafsi. Ilmun hayat. Ilmun yang maha tahu alim. Yang punya sifat ilm itu yang maha alim. Maka kalau ada santri dapat ilmu, kiai diberi ilmu, itu sifat Allah lagi ditajallikan, lagi ditumpah ruahkan. Maka kalau ada orang puji santri, puji kiai, itu bukan lagi puji si kiai dan santri, tapi lagi puji Allah yang maha alim. Nah, kadang-kadang kita merasa kita lah yang alim. Ini yang mesti diistighfarkan. Merasa alim itu mesti diistighfarkan. Ini suaranya bagus, pernah bikin nggak? Bagus-bagus nih suaranya. Antum pakai apa? Pakai kaset apa tadi? Kok bisa bagus? Yang lain nggak bagus. Emang lahir milih? Nggak kan? Emang udah dikasih Allah seperti itu. Maka kalau orang puji suaramu bagus mas. Itu yang sedang dipuji siapa? Yang bikin, itu pulangkan. Pasti pernah terbersit, suaraku bagus. Yang lain sumbang. Istighfarkan itu. Ya, itu istighfarkan itu. Ya. Jadi sebelum tampil istighfar dulu. Hadirkan dulu, maka disebut hadrah. Hadrah itu menghadirkan Allah, menghadirkan kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dosa kedua, dosa hati. Dosa hati yang paling bahaya Bapak Ibu, ada yang paling ujung. Al-ghaflah. Apa arti ghaflah? Ada namanya goplah di sini. Nggak ada kan? Kalau ya langsung ganti ya malam ini. Ghaflah itu kelalaian hati. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat ingat Allah atau ingat siapa? Campur-campur. Bener. Kalau bapak ibu punya pasangan, dia kepikiran orang lain, seneng gak? Kenapa gak seneng? Berarti dia cinta sama selain kita. Dia punya rasa kepada selain kita. Innallaha ghayurun. Allah itu pecemburu. Kalau ada orang lagi sholat, ingat selain Allah, Allah cemburu. Kalau lagi baca zikir, ingin supaya rezekinya lancar, Allah cemburu. Kenapa dia nggak zikir karena ingin memujiku, tapi karena ingin rezeki dariku? Zikir supaya sehat. Nanti kalau nggak dikasih sehat ngomong gini, kiai itu ijazah zikirnya nggak manjur. Ya gitu ya.
Kita itu sama Allah suka bersyarat. Sedangkan Allah memberi tidak pernah bersyarat. Ini dosa lalai, ini hati-hati. Ini ada amalan, mau lalai nggak lalai diterima Allah. Sholawat. Amalan apa yang paling spesial? Sholawat. Kenapa? Lalai nggak lalai diterima. Karena sholawat itu nggak hanya kolbu yang sholawat, tubuh ini juga sholawat. Nah ini perhatikan, ini tadi ayat yang dibaca oleh qori kita. Allah dan malaikat bersolawat. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Solawat itu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan hatimu, pikiranmu, jiwamu kepada cahaya. Maka orang satu kali solawat, 10 kali cahaya dikeluarkan Allah untuk dia. Maka bersih kolbunya. Jadi orang-orang yang solawat, ujungnya nanti dia mencapai an-nur. Nurun ala nur. Cahaya berlapis cahaya. Kira-kira kalau Allah ngasih satu cahaya cukup nggak? Matahari satu sinar. Cukup loh. Sedangkan Rasulullah itu syamsus syumus. Matahari, sumbernya semua matahari. Kalau Allah melimpahkan nur rahmatnya berkat salawat 1 kali saja diterima, itu cukup dunia akhirat. Bapak Ibu, 1 aja salawat kita ditembuskan kepada hadirat Allah, itu cukup dunia akhirat. Itu sebabnya salawat mesti diulang-ulang. Siapa tahu yang ini nggak tembus. Semuanya diterima, tapi diterima itu kan di alam macam-macam. Ada yang diterima di alam nyata, ada yang tembus ke alam malaikat, ada yang tembus ke alam, begitulah terus. Yang sampai ke hadiratnya berarti salawatnya salawat muhibbin, salawat kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak mungkin kecuali dengan taubat. Nah, saya buat ilustrasi Bapak Ibu. Ini air. Ini bersih nggak? Bersih. Lalu dituang ke gelas. Di gelas itu ada, bukan, ada lalar. Ada lalat. Airnya bersih. Cangkirnya ada lalatnya. Apa tuh yang terbang-terbang di sampah itu? Laler, kira-kira berani minum gak? Kenapa gak berani? Jijik. Solawat itu cahaya, solawat itu air yang bening. Kalau wadahnya, ini wadah, ini tubuh kita nih wadah. Wadahnya tidak dibersihkan dengan istighfar, orang solawat tapi masih jijik. Dia belum masuk nur solawatnya ke badan dia, kenapa? Dia masih belum terima-terima amat. Kotor gitu. Batin dia belum terima. Itu sebabnya sebelum bersolawat wajib bertaubat. Sebelum bertaubat perbarui syahadat. Nah ini 3. Salawat ya. Sebelum salawat ngapain? Taubat. Istighfar. Sebelum taubat wajib syahadat. Nah, jadikan itu kaifiat sholawat. Syahadat dulu dipimpin. Ganti-gantian yang mimpin. Ya. Sebelum ilah hadrati syahadat dulu. Amalan kalau nggak pakai syahadat diterima nggak? Nggak diterima. Nggak diterima. Orang beramal syahadatnya belum berdiri. Nggak diterima amalnya. Maka sholat khusyuk nggak khusyuk, yang penting ditutup dengan syahadat, hati kita hadir. Insya Allah sholat jadi terima. Nah, maka yang terakhir Bapak Ibu, dosa, bukan dosa kolbu. Ini dosa para nabi, tapi dosa para nabi bukanlah dosa. Dosa para wali bukanlah dosa. Nabi itu merasa berdosa. Walaupun tidak ada dosa. Sering dengar kalimat ini.
Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal baik menurut orang soleh, orang awam, tapi bagi para kekasih Allah dianggap itu dosa. Contoh, sholawat supaya laris dagangannya, itu menurut orang awam soleh. Menurut kekasih Allah itu dosa. Karena niat sholawatnya bukan untuk Rasulullah SAW. Zikir la ilaha illallah niatnya supaya sakti. Supaya sakti. Padahal zikir la ilaha illallah niat aslinya apa? Mencari ridho Allah. Bagi para kekasih Allah, mereka bertobat karena salah niat. Nah ini gak usah jauh-jauh, ini ahli sholawat. Sholawatnya untuk apa? Biar bermuji atau biar berkah hidup dunia? Biar dua-duanya tuh kan. Dipancing dikit masuk ya. Seandainya sholawat hidupnya masih melarat, masih sholawat gak? Bener. Bener. Wah itu baru pencinta Rasulullah SAW. Orang kebanyakan sholawat supaya kaya. Seandainya sholawat gak bikin kaya, pasti dia tinggal sholawat itu. Berarti sholawat dia bukan untuk Rasulullah SAW. Sholawat dia untuk apa? Diterima, tapi sebatas di alam dunia. Maka orang yang meniatkan sholawat untuk berkah dunia, Allah berkahi dunianya. Tapi nanti di akhirat Allah gak kasih lagi. Gak dikasih lagi, Pak. Udah jam berapa ini? Udah jam 11. Nabi nanya ke pohon, nanya ke binatang, nanya ke tembok, nanya ke sandarannya. Terakhir nanya ke sandarannya. Sandaran Nabi nangis ditinggal karena dibuatkan mimbar. Masih ingat ceritanya? Ya. Nabi duduk di mimbar, maka kursi kecil seperti ini yang dibuatkan orang-orang Arab dari kayu, itu kayunya menangis seperti anak kecil. Itu tangisan kayu didengar oleh semua yang hadir, itulah karomah sahabat Nabi. Telinganya bisa mendengarkan tangisnya pohon. Pohonnya sudah mati, kelihatannya. Ternyata tidak ada pohon mati, yang ada daunnya sudah tidak tumbuh. Tapi itu kayu masih hidup. Maka Nabi turun, coba kalau Kiai Adam begitu sekarang pasti orang bilang, itu Pak Kiai udah gak beres. Pak Kiai sudah begini. Pasti orang-orang begitu hari ini. Itu Nabi Muhammad SAW turun lalu dielus-elus. Dielus-elus. Nabi tidak hanya sayang ke manusia. Jangankan manusia, itu kayu, kata orang gak ada nyawanya. Bagi Rasulullah SAW itu masih dianggap ada nyawanya. Dielus, apalagi manusia. Betapa jahatnya hari ini yang terjadi di Palestina. Itu ribuan orang mati sia-sia. Tapi insya Allah bagi kita mereka gak sia-sia. Mereka syuhada fi sabilillah. Itu bagi Rasulullah. Kayu diperhatikan. Masa ini ribuan orang gak diperhatikan? Dielus, Nabi tanya, wahai kayu. Kayunya ditanya, kamu pilih bersamaku di dunia atau masuk surga? Kira-kira kalau mas-mas ini yang ahli sholawat ditanya, jawabnya apa? Masuk surga. Ya udah ditinggal sama Rasulullah SAW, maka kayu itu mulailah dia melapuk. Ya, disimpan oleh sahabat Nabi, mulai melapuk, udah hancur dia. Kenapa dia pilih surga? Karena dia gak punya akal. Kalau dia punya akal, dia katakan, ya wahai baginda, yang punya kunci surga kan engkau. Cukup jadikan aku sedari dunia. Pasti dibawa sampai ke akhirat. Nah, ini jangan sampai ini kualitasnya kualitas kayu nih, jangan ya. Ini kayu atau manusia ini? Manusia. Maka nanti kalau ditanya, pilih berkah di dunia atau ketemu Rasulullah di akhirat, pilih mana?
Ya bingung ya, takut miskin ya. Pilih mana ayo? Pilih berkah di dunia atau ketemu Rasulullah di akhirat? Ayo yang mana? Dua-duanya tuh. Tamak, muridnya Kiai tamak kebaikan. Kalau sudah dijamin ketemu Rasulullah di akhirat, pasti berkah dunianya. Kalau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, maka saya nggak muluk-muluk, saya cuma ngajak, ayo kalau sholawat, betul-betul karena cinta. Bukan karena supaya anaknya mau ujian, biar lolos, bukan. Supaya sehat, bukan. Sholawatlah karena cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau belum, istighfarkan itu. Maka istighfar para anbiya, para aulia, para arifin, karena mereka merasa salah adab. Karena mereka merasa salah adab. Istighfar begini yang kita pelajari, silakan diamalkan tiap hari. Ya. Bagian akhir yang mau saya tutup, yang tadi tolong diamalkan istighfar 100 pagi, 100 sore. Siapa yang mengamalkan ini terus, dia tidak akan mati kecuali husnul khatimah. Dia wafat, Allah pandang dia sebagai tawwabin, ahli taubat. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya il arifin wal ulama il amilin wa ila awliya fi hadhihi al bilad biladina Indonesia khususan awliya tis'a wa hadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa usulihim wa furuhim والذي بنى هذه القرى سيد سليمان ومشايخنا ووالدينا ومريدين والمحبين والحاضرين والحاضرات الفاتحة أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كرام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلاة جبريل يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات جبريل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الفاتحة أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن الرحيم يا غفار يا غفور يا تواب صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا تواب إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا اللهم يا الله kami mengadukan kepada Engkau ya Allah betapa kerasnya hati kami ya Allah betapa banyaknya dosa mata kami ya Allah dosa telinga kami ya Allah dosa lisan kami ya Allah dosa hati kami ya Allah dosa tangan dan kaki kami ya Allah dosa perut dan kemaluan kami ya Allah dosa kami kepada orang tua kami ya Allah
dosa su'ul adab kami kepada guru-guru kami ya Allah, dosa kami kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak kami ya Allah, kepada saudara kami ya Allah, kepada tetangga kami ya Allah. Ampunkan hamba kami ya Allah, ampunkan hamba Engkau ini yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Allahumma ya Allah, seberapapun dosa kami ya Allah, kami yakin ya Allah ampunan Engkau lebih besar dari semua dosa kami ya Allah. Farhamna ya arhamar rahimin, farhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, ya Allah, apabila hati kami masih suka bermaksiat, maka mohon dengan keberkahan nama Engkau muqallibul qulub, ya musarrifal qulub, yang mengubah hati kami, tolong ubah hati ini lebih cinta kepada taat. Allahumma ya Allah, jika selama ini kami ini berhati sombong, mohon malam ini ubah hati kami menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih tawadu. Allahumma ya Allah, jika malam-malam sebelumnya, hari-hari sebelumnya, kami masih suka bertengkar dengan orang terdekat kami, dengan saudara kami, dengan pasangan kami, dengan tetangga kami, baik tetangga yang ada di alam nyata pun alam maya, ya Allah, maka ampunkan kami. Fa aslih baina qulubina wa alif bainana wa bainal mu'minin. Maka ya Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati semua orang yang pernah kami temui. Allahumma arhamna warhamil muznibin. Allahumma ya Allah, sayangilah kami para pendosa ini. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ada dosa ya Allah. Namun rahmat Engkau lebih luas daripada langit dan bumi ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, ikuti ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Allah, ya Nur, ya Allah, pegang dadanya ya Allah. Hati kami gelap ya Allah, hati kami gelap ya Allah, hati kami keras ya Allah. Disebut nama Engkau belum tersentuh ya Allah. Disebut nama Engkau kami masih main-main ya Allah. Disebut nama Engkau kami belum bergetar ya Allah. Sedangkan Engkau mengatakan orang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman disebut nama Allah hatinya bergetar. Hati kami belum bergetar ya Allah. Ampunkan atas matinya hati kami ini ya Allah. Ampunkan atas kerasnya hati kami ya Allah. Fa'ahyi qulubana binuri dzikrika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, muliakan kami di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal baginda Rasulullah SAW, dan muliakan kami di akhirat dengan bertemu Engkau dan mendapat syafaat dan bertemu kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Mahmud, Sayyidina Ahid, Sayyidina Sayyidil Awwalin, Sayyidil Akhirin, Sayyidina Al-Fatih, Sayyidina Al-Khatim, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Mahmud. Allahumma bijahi fataqabbal minna, wa bijahi faj'alna min ahli jannatika, wa bijahi wa bihaqqihi fa'ajirna minan nar, fa'ajirna minan nar, fa'ajirna minan nar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.